Selamat datang kembali, berjumpa dengan saya Mamas Citol dalam acara Tidak Acara Apa-apa. Pada berurusan kali ini saya akan membahas tentang film gelutan yang sangat mengadrenalinkan sehingga meningkatkan kestabilan dalam berkendara, berjudul Extraction, yang mengisahkan tentang tim taktis yang mempunyai misi rahasia untuk menyusup ke dalam penjara ketat bernama Inferno guna mengambil hidup-hidup seorang tahanan yang berpengaruh dalam peperangan. Namun di sisi lain ada tim dari Grozny yang mempunyai misi yang sama. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita bakar udutnya. Crekbul, dicrek ngebul. Kisah bermula tim taktis bernama CIA akan menyerang seseorang bernama Ipan yang berada di sebuah rumah bordir. Saat pasukan merangsek masuk, kedapatan Ipan sedang memompa mbak-mbak micet. Dengan kagetnya, Ipan segera kabur melalui jendela kamar dan melompat di antara dinding-dinding dengan terampil. Namun semua itu sia-sia ketika salah satu pasukan taktis bernama Oka mampu menjegal langkah Ipan. Kedua akhirnya bergelut dengan epik bagbuk-bagbuk, dagdik-dagdik, debak-debuk. Kini Oka telah berhasil mengemplang Ipan dan bergelutan dimenangkan oleh Oka. Kemudian Oka mengambil flash disk yang berisi film JAV HD yang akan digunakan untuk nobar. Setelah berhasil mengambil flash disk, Oka akan menghabisi Ipan, akan tetapi Ipan berkata jika dia punya info yang lebih menarik. Atas pernyataan itu, Oka menghubungi atasannya yang bernama Manto. Jika target tak jadi dibunuh karena ada info menarik, dan Ipan dimasukkan ke dalam peti kemas agar tidak bisa ucul alias kabur. Lanjut, Manto memberitahukan kepada atasannya bernama Sis. Sesampainya di depan peti kemas, Sis menyudutkan Manto dengan pertanyaan kenapa Ipan tidak dibunuh saja. Apakah kamu takut dengan Oka karena dia orang yang baru masuk di kesatuanmu? Manto berkata jika dirinya tidak ada masalah dengan Oka, dan Manto hanya ingin menyampaikan ke Sis siapa tahu info dari Ipan ada hubungannya dengan operasi rahasia yang akan dia lakukan. Peti kemas dibuka dan Ipan menginfokan bahwa orang yang mereka cari kini berada di sebuah penjara yang di daerah Ceken bernama Inferno. Atas info tersebut, Sis berencana melaporkan kepada atasannya yang berada di base camp agen CIA. Sesampainya di base camp, Sis menyampaikan kepada petinggi CIA bernama Rudy bahwa orang yang dia cari kini berada di sebuah penjara yang ada di daerah Ceken bernama Inferno. Mendengar kata Inferno, Rudy langsung menghubungi Kolonel Arif melalui Zoom meeting untuk meminta petunjuk atas operasi rahasia yang akan dilakukannya. Arif pun bersedia untuk membantu dan mensupport tim Rudy. Akan tetapi Sis merasa keberatan dan menyarankan sebaiknya jangan libatkan Arif karena ini adalah operasi rahasia, bukan operasi militer. Namun Rudy tetap ngeyel dan menolak keberatannya Sis atas bergabungnya Arif. Rudy menjelaskan jika Arif juga termasuk dalam tim spesialis taktis rahasia dan sudah banyak berhasil dalam menjalankan misi. Atas penjelasan itu, Sis menyetujui Arif untuk bergabung ke dalam timnya. Scene berpindah ke ruangan Arif. Arif menyewa agen intelijen bernama Yani yang merupakan anak dari almarhum sahabat karibnya Arif pada saat bertugas. Jadi jangan berharap ada adegan ingkril di sini ya guys ya. Arif mengobrol dengan Yani membahas tentang seluk-beluk target yang akan mereka ambil di penjara Inferno bernama Martin. Dirasa cukup, mereka berdua pergi menuju ke hanggar pesawat yang akan digunakan oleh Arif untuk rapat bersama timnya Sis. Arif memperkenalkan Yani dan menyuruh Yani untuk menjelaskan visi misi. Dimulai dari nama target yang mereka kejar bernama Martin. Dia adalah orang dalam orang yang sejauh ini belum ada yang tahu wujud aslinya karena Martin selalu menyuruh orang lain untuk mengaku dan meyakinkan sebagai dirinya alias nyamar. Martin menjadi pimpinan militer separatis. Martin sudah mendapatkan bayaran dari kelompok Basayev untuk menyerang kelompok Tahu Bulat. Akan tetapi Martin malah tak mau menyerang kelompok Tahu Bulat. Disinyalir Tahu Bulat merupakan makanan favoritnya. Alih-alih menyerang, Martin malah membocorkan kelemahan kelompok Basayev sehingga kelompok Basayev kalah telak dibantai oleh kelompok Tahu Bulat. Scene berpindah ke ruang monitor. Sebelum briefing dimulai, Yani menyarankan
jika Oka jangan diikutkan dalam operasi ini karena Oka punya masa lalu kelam. Kedua orang tuanya meninggal bersama 300 penumpang pesawat lainnya di atas Samudra Atlantik karena ditembak oleh kelompok yang pernah mempekerjakan Martin, sehingga tidak bisa membawa Martin hidup-hidup. Namun Arif tak sepemikiran dengan Yani dengan tetap mengikutkan Oka dalam operasi rahasia. Dan Arif mengatakan kepada Yani bahwa Arif sebelumnya telah memberikan berkas-berkas timnya Oka dan kawan-kawan kepada Yani agar lebih dekat, bukan untuk menganalisa psikisnya. Yang ditakutkan Yani adalah Oka akan menghabisi Martin karena dendam yang telah membara karena telah kehilangan kedua orang tuanya yang dicintainya. Briefing pun dimulai. Arif mulai menjelaskan PID atau peta atau denah gedung yang sangat berbeda dengan penjara pada umumnya, yang dimana kondisi bangunannya dilihat dari luar tampak tak seperti penjara karena arsitektur ruangan tahanan mengarah ke bawah. Dan barang siapa yang sudah masuk takkan bisa keluar lagi karena kecanggihan pengamanan pintu berlapis dan juga menggunakan kode OTP. Kemudian Arif memberitahukan akses yang akan dia gunakan untuk masuk dan menyusup ke sel yang dihuni Martin berada pada paling bawah. Dan yang paling mengejutkan, ada tim bersenjata dari Grozny yang juga akan menjemput Martin dan akan berangkat sebentar lagi. Maka tidak ada rencana kedua, tidak ada pasukan kedua, dan tidak ada bantuan. Tim taktis hanya mempunyai waktu 90 menit. Arif menjelaskan jika timnya Oka gagal dalam misi ini, maka berhasil tidaknya operasi ini ditentukan oleh tim Oka. Karena takut keduluan oleh tim dari Grozny, Arif segera memberangkatkan timnya tanpa diiringi orjen tunggal. Sesampainya di penjara, dengan gagah berani, tim Oka yang dipimpin oleh Manto melakukan penyusupan dan melemahkan semua penjaga yang menghalangi jalan aksesnya, dan masuk dengan cara menggunakan kartu ATM yang digesekkan di perangkat pengunci pintu. Pergerakan mereka terlihat oleh ketua sipir yang bernama Takim. Sambil mengendap-endap, mereka memasuki ruang tangga. Saat akan menggesekkan kartu ATM-nya, ternyata macet dan pasukan terjebak di dalam sebuah ruangan. Melihat hal itu, Takim sangat bahagia dan memerintahkan untuk menyalakan lampu sorot agar pasukan silau sehingga mengakibatkan buta sesaat. Dan pasukan pengaman tahanan segera bergerak masuk dan menembaki pasukan Oka yang sedang merasakan silaunya lampu sorot. Pasukan Oka diberondong dan hanya menyisakan Oka seorang. Dengan cepat Oka segera menembak CCTV agar supaya pergerakannya tidak bisa dipantau oleh Takim. Oka pun segera pergi melalui celah dinding pintu otomatis yang berakhir di sebuah lorong sempit yang digunakan untuk jalur pemipaan dan perkabelan. Setelah sampai di suatu ruangan yang dirasa aman, Oka mencari alat untuk Roger mengabarkan kondisi pasukannya yang hanya tersisa satu orang, yaitu dirinya. Namun apa daya, berkali-kali Oka menghubungi markas, namun pesannya tak sampai di radar penerima. Saat Yani sedang termenung, Yani mendengar dan melihat layar monitor. Tampak ada gelombang frekuensi dari radio yang dipakai oleh tim. Atas dasar itu, Yani yakin jika timnya masih ada yang hidup. Lalu Yani mencoba mengoprek dan menghubungkan ulang. Namun Oka telah pergi untuk mencari pengobatan karena dirinya tertembak di sebelah bahu kanannya. Setelah menemukan UKS, Oka masuk dan mencari obat atau cairan yang bisa digunakan untuk mengobati pundaknya. Saat sedang mengobati lukanya, tiba-tiba ada orang yang masuk entah dari mana datangnya. Yang katanya paman saya itu adalah petugas kebersihan bernama Jiwuk. Dengan gercep Oka membungkam mulut Jiwuk dan langsung mengikatnya di kursi, tapi bukan untuk dibondage. Sambil mengancam dengan benda tumpul, Oka menanyai jalan menuju sel Martin. Dan Jiwuk bersedia memandu Oka. Setibanya di ruangan yang dijanjikan, Oka pun masuk. Alangkah indahnya tanpa di langit yang biru, ternyata Oka masuk ruangan gym para tahanan. Ya betul, Oka dijebak guys. Melihat ada pasukan taktis masuk, para tahanan segera mengeroyok Oka. Pergelutan pun dimulai dengan lincah dan sporty juga hemat BBM. Oka menyerang semua tahanan. Di tengah-tengah aksi gelut, Jiwuk merojerkan ke Takim jika Oka berada di ruangan gym. Saat kewalahan hampir kalah, Oka mengeluarkan jurus naga terlilit utang piutang dan pergelutan pun dimenangkan oleh Oka. Melihat hal itu, Jiwuk melarikan diri karena ketakutan. Dengan marah, Oka mengajar Jiwuk dan ternyata Jiwuk membawa pistolnya Oka. Jiwuk berusaha menembaki Oka ke arah lorong. Karena Jiwuk tak pandai menggunakan senjata, tembakannya pun mawur-mawur ora karu-karuan ke segala arah. Saat Jiwuk lengah, tiba-tiba
Dor, meletus balon hijau dan Jiwook pun modar. Terbesit pikiran Oka untuk mengirimkan info kepada Yani yang ada di base camp. Sekarang ini Oka beralih mencari ruang kontrol penjara itu. Sesampainya di sana, bergegas Oka mencari alat komunikasi dan segera menghubungi Yani untuk mengabarkan bahwa tim hanya tersisa dirinya dan tetap menjalankan misi. Karena takut aksinya diketahui penjaga, Oka bergegas pergi mencari sel tahanan Martin. Di sela-sela perjalanan, tak lupa juga Oka mengirimkan letak titik ordinat untuk penjemputan. Dan setelah itu Oka akan menuju sel pengasingan yang ditempati oleh Martin. Saat sedang enak-enaknya ponsek, terdengar suara penjaga berlari menghampirinya. Oka pun bergegas menutup telepon dan berlari. Shin berpindah ke base camp Yani. Dengan susah payah, Yani menjelaskan kepada Sis dan Arif bahwa Oka masih hidup dan akan menyelesaikan misi. Sis dan Arif pun tetap tak percaya dan Sis meninggalkan Yani dan menganggap Yani sedang berguyon. Akan tetapi, Yani berhasil mengumpulkan data-data rekaman kamera terakhir dan gelombang frekuensi yang dikirimkan oleh Oka. Perlahan Arif mulai mempercayai Yani. Setelah itu, Yani juga menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya yaitu 1. Nonaktifnya kartu ATM yang digunakan untuk membuka pintu. 2. Saat penembakan bisa tepat di suatu ruangan saat berkumpul. 3. Dengan cepat penjaga bisa mengetahui akses jalan yang akan dia gunakan. Arti dari semua itu adalah adanya sabotase di pihak mereka. Mendengar penjelasan Yani, Arif pun tercengang dan Arif bertanya kepada Yani, "Anda sudah bercerita ke siapa saja?" Yani pun menjawab bahwa dirinya hanya menceritakan pada Arif. Arif pun berkata, "Cukup dia saja yang tahu. Jangan beritahu yang lainnya tentang kejanggalan ini." Yani pun mengiyakan perintah Arif. Shin berpindah ke selnya Martin, di mana di situ terdapat penjaga yang sedang makan, namun terganggu dengan alarm yang menandakan waktunya untuk menyuntik insulin ke tubuh Martin. Karena diduga Martin menderita penyakit gula. Saat akan mengatur dosis insulin, brak! Dari belakang mendarat batang besi yang dilayangkan oleh Martin. Penjaga pun akhirnya terkapar. Dengan mudah Martin meninggalkan selnya. Dari samping muncul Oka dan langsung menodongkan pistolnya. Namun Martin malah melarikan diri. Oka pun ikut berlari. Sehingga kedua orang itu bermain kejar-kejaran sampai di mana Martin terpojok. Maka dengan terpaksa melawan Oka dan bergelut dengan epik. Dan bergelutan dimenangkan oleh Oka. Agar tidak kabur lagi, maka Martin diikatkan di suatu kotakan besi. Tiba-tiba dari arah depan muncul penjaga menembakinya. Dengan sigap, Oka mengeluarkan bom asap dan berlari sambil memegang pisau menuju penjaga dan berhasil menyandra salah satu penjaga yang bernama Tombel. Sambil lehernya dirangkul, Tombel dipaksa untuk memberitahukan jalan keluarnya. Tak mau ambil resiko, Tombel memberitahukan jalan yang benar menuju ke atas gedung. Karena mereka berada di lantai paling bawah, Oka memindahkan ikatannya Martin dengan borgol ke tangannya Oka. Kini keduanya saling terborgol dan kabur bersama mencari jalan keluar. Melihat dua orang kabur, Tombel segera menemui dan melaporkan kepada Takim. Dengan marahnya melalui Toa, Takim memerintahkan kepada semua penjaga untuk melepaskan seluruh tahanan untuk menangkapnya. Apabila berhasil menangkap, maka akan mendapatkan bingkisan menarik berupa tirai nomor 3. Tahanan pun berbondong-bondong menyusur ke semua lorong dan tempat yang mereka lalui. Tak lama setelahnya, Oka dan Martin ditemukan dan bergelutan pun terjadi lagi. Agar gelutnya lebih semangat, maka Oka melepaskan borgolnya Martin. Keduanya jago gelut, sehingga mudah untuk menghadapi para tahanan dan para penjaga. Tak terasa, perjalanan Oka dan Martin sampai di ruang makan tahanan yang letaknya sudah di lantai paling atas. Oka dan Martin dikepung oleh para tahanan. Sudah barang tentu Oka dan Martin kalah jumlah. Akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk gelut 1 lawan 1. Dari kubu tahanan dipilih satu orang yang paling jago untuk bertarung yang diwakili oleh Itong. Dan dari kubu Oka dan Martin diwakili oleh Oka. Mereka bersepakat untuk gelut 1 lawan 1. Oka mengatakan jika dirinya kalah, maka biarkanlah Martin hidup. Dan kata sepakat pun dicapai. Setelah itu Oka memberitahukan kepada Martin jika dirinya mati dalam pergelutan. Oka meminta Martin untuk lari secepat mungkin menuju titik ordinat penjemputan. Martin pun mengiyakannya dan pergelutan epik pun dimulai. Bagbuk-bagbuk, dagduk-dagduk, sarser debak-debuk, yang disaksikan oleh para tahanan dan juga Takim dari monitor CCTV. Duel pun dimulai.
Oka kembali lagi menggunakan jurus naga terlilit hutang, namun jurusnya dengan mudah ditangkal oleh Itong. Oka akhirnya mengeluarkan jurus ganas, di mana orang yang ditagih utangnya lebih ganas dari yang nagih, dan bergelutan dimenangkan oleh Oka. Dan ternyata Itong pun modar. Ketika Oka akan memakai baju, tahanan mengerubungi mereka berdua. Refleks Martin memberikan tembakan peringatan agar tidak jadi tindakan anarkis. Dari saku, Oka mengeluarkan granat dan mengajak para tahanan untuk kabur bersama dengan meledakkan pintu utama. Tahanan pun setuju dan mereka berbondong-bondong menuju sunatan massal karena mereka belum ada yang pernah disunat. Dari depan pintu, tampak para penjaga sedang siaga dan ujuk-ujuk, ya, granatnya meledos dan pintunya bejat. Karena kalah jumlah, sehingga para tahanan dapat keluar dengan mudah. Oka dan Martin berkamuflase dengan para tahanan agar tak terlihat di monitor CCTV yang dilihat oleh Takim. Setelah menyusuri lorong yang gelap dan berliku-liku, akhirnya Oka dan Martin menemukan jalan keluar dan bebas. Ketika sedang berjalan melewati perbukitan, tiba-tiba dari belakang Takim menembak sikilnya Oka. Dengan sigap, Oka membalas menembak dan mengenai pahanya Takim. Alhasil, Takim ngegelundung ke arah Oka dan pistol snipernya terjatuh. Mengetahui hal itu, Martin segera mengambil pistol snipernya Takim, lalu segera bersembunyi di semak-semak. Takim menghampiri Oka sambil ngeromet bersamaan dengan membidik dengan pistol kecilnya ke arah Oka. Melihat Oka dalam keadaan genting, Martin menembak Takim tepat di jantung hatinya. Takim pun modar. Dari sini, Martin membahas tato yang ada di punggung Oka yang menuliskan penerbangan nomor 19 maskapai Garangan Airline. Dan Martin menanyakan siapakah yang menjadi korban. Oka menjawab jika dia kehilangan kedua orang tuanya di tragedi itu. Martin pun mengucapkan bela sungkawa dan menjelaskan jika yang menghancurkan pesawat itu bukanlah kelompoknya, melainkan kelompok Basayev. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Dari kejauhan nampak rubung-rubung yang disinyalir gerombolan itu adalah kelompok Grozny yang tadi sudah Nyong jelaskan di awal. Entah siapa yang membocirkan titik penjemputan sehingga pasukan Grozny berada tepat di samping titik penjemputan yang dibuat oleh Oka. Lalu mereka berdua berjalan mengendap-endap untuk bersembunyi dan Oka mengirim SMS ke Yani untuk mengabarkan jika titik penjemputannya dirubah dikarenakan ada rubung-rubung pasukan Grozny. Ketika pasukan Grozny berangkat dan dirasa aman, Oka dan Martin berjalan perlahan menuju titik penjemputan baru. Namun Martin ditembak oleh pasukan Grozny dan Martin tidak modar, namun hampir pingsan. Dengan susah payah, Oka menatih Martin untuk sampai ke atas bukit yang jauh. Jemputan akhirnya datang dan mereka berdua akhirnya naik motor mabur. Cerita disingkat. Karena Oka dan Martin mempunyai kartu KIS aktif, maka mereka dirujuk di suatu puskesmas yang ada di desa saya dengan pelayanan yang memuaskan. Sis yang di kamar sedang packing untuk kembali ke kota, Yuni masuk dan menghampiri Sis. Dengan bodohnya, Yuni menceritakan bahwa banyak kejanggalan dalam operasi itu. Padahal Yuni sudah diwanti-wanti oleh Arif agar supaya Yuni jangan ember. Malah disampaikan ke pelakunya, Sis kura-kura dalam perahu atau kita sebut pura-pura tidak tempe, tahu, dan berlaga pilon tanpa ekspresi. Ketika Yuni sedang berpikir, Sis langsung memodarkan Yuni di tempat. Setelah itu Sis melenggang keluar untuk membunuh Martin. Ujuk-ujuk dari ventilasi, Sis melompat ke ranjangnya Martin dan akan menyuntikkan racun tikus ke selang transfusinya. Di waktu yang sama, Oka akan menjenguk Martin. Dengan kagetnya, Sis langsung menembak dan mengenai penjaga. Oka ngumpet dan Sis mencari Oka. Tanpa ada yang tahu, Martin mencabut selang transfusi yang sudah ada racun tikusnya dan memencet tombol bantuan. Oka akhirnya tertangkap oleh Sis dan diacungkan pistol oleh Sis ke arahnya Oka. Ketika lengah, Oka langsung merebut pistolnya Sis dan masuklah Arif beserta ajudannya sambil membawa pistol. Sis pun menyerah tanpa syarat, akhirnya dipecat dan tidak dihormati dan tanpa diberi pesangon. Oka menanyai Martin, kenapa Sis akan membunuh Martin? Martin menjawab, jika dirinya adalah bukan Martin asli, nama aslinya adalah Simon. Sis dan Simon sama-sama bekerja kepada Martin. Atas dasar itu, Sis ingin membunuh Simon karena takut perbuatan sabotasenya terbongkar.
Atas hal tersebut, Oka dan Shimon ditunjuk kembali oleh CIA untuk memimpin operasi rahasia yang akan mereka tuntaskan di waktu yang akan datang. Film pun tamat. Pesan yang tersirat dari film tersebut adalah jangan mainan pasir di waktu siang hari karena bisa bikin matanya kelilipan. Matur nuwun sudah menonton, sampai berjumpa kembali di film-filman selanjutnya. Tiada kata seindah doa, semoga harimu menyenangkan.